Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar? Sekali lagi, apakah kita sudah membangun kehidupan kita saat ini di atas dasar yang benar? Bapak Ibu Saudara, ada pepatah orang Batak yang disampaikan oleh tetua-tetua kita dulu, salamat dasor sega luhutan. Salamat dasor sega luhutan. Nah, pepatah ini muncul dari kehidupan nyata orang Batak. Kalau dulu di kampung saat panen padi yang sudah disabit itu akan dikumpul di satu tempat yang disebut dengan luhutan. Biasanya luhutan itu adalah tumpukan-tumpukan padi yang sudah disabit. Tingginya bisa sekitar 1 sampai 1,5 meter dan punya diameter yang bisa tergantung banyaknya padi yang disabit ditumpuk dalam luhutan tersebut. Nah, ternyata kunci yang paling menentukan adalah mampunya menampung tumpukan padi seberapa tinggi nanti luhutan itu sangat ditentukan mulai dari awal. Maka para petugas yang ditugaskan untuk mempersiapkan luhutan itu harus dengan cermat melihat di mana luhutan akan diadakan. Apakah tanahnya lebih datar dari yang lain? Apakah kalau tiba-tiba hujan turun tidak tergenang karena padi yang sudah disabit itu dipanen itu kalau tergenang dia akan rusak. Maka sangat bernas kalau ada pepatah itu, salamat dasor sega luhutan. Berangkat dari situ kita memahami pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Apakah kehidupanmu sekarang sudah dibangun di atas dasar yang benar? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks surat 1 Korintus ini, Paulus menanggapi perpecahan yang sedang terjadi di kalangan jemaat Korintus, yang membagi-bagi diri mereka menurut siapa yang lebih besar di antara dirinya, siapa yang lebih utama di antara sesama mereka. Paulus menegaskan bahwa mereka seharusnya tidak terpecah karena dasar mereka adalah satu, yaitu Kristus, bukan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Tidak ada pemimpin, pengajaran, atau tradisi yang lebih penting dari Kristus itu sendiri. Maka Paulus berkata, adakah seorang yang meletakkan satu bangunan, baik itu persekutuan, di atas dasar yang lain selain dasar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus? Dalam kehidupan jemaat di Korintus ketika itu, Bapak Ibu Saudara,
Seringkali ada perbedaan pendapat mengenai berbagai hal, termasuk bagaimana cara beribadah yang paling tepat, siapa pemimpin di antara mereka, hingga bagaimana cara melayani oleh satu rasul dengan rasul yang lain, oleh pengajar yang satu dengan pengajar yang lain. Namun jika semua anggota jemaat kembali fokus kepada Kristus sebagai dasar iman, maka jemaat dapat menemukan kesatuan meskipun terdapat perbedaan soal cara, style, dan lain-lain. Memang tidak dapat dipungkiri. Tetapi segala perbedaan tersebut jika dipahami didasari pada satu dasar yang tepat, dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus, maka pola pikir menghadapi perubahan itu akan terarah, akan melihat bahwa perbedaan itu merupakan warna kekayaan dari persekutuan yang dibangun. Kesatuan jemaat bukan dibangun di atas manusia atau struktur gereja, tetapi dibangun di atas Kristus yang adalah pusat iman, Kristosentris. Ketika jemaat memiliki pengajaran dan fokusnya pada Kristus, maka kesatuan jemaat akan terjaga. Perpecahan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mulai mengalihkan fokus dari Kristus dan lebih mementingkan hal-hal yang bukan pokok, hal-hal yang sekunder seperti pemimpin atau tradisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kesatuan jemaat hanya bisa terjaga ketika semua anggota jemaat membangun iman di atas dasar yang sama, yaitu Kristus Yesus. Nah, bagaimana? Kembali ke pertanyaan tadi. Di atas dasar apakah hidupmu dibangun? Percayalah, hanya ada satu dasar yang kokoh, dasar yang teguh, yang bisa memadukan perbedaan-perbedaan, yang bisa menghadapi goncangan-goncangan kehidupan, baik itu karena faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor-faktor lainnya. Setiap kehidupan yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, percayalah, hidupmu teguh, hidupmu akan mampu menjalani gelombang kehidupan, menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan. Maka hari ini, pada awal minggu ini, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita di bulan Agustus tahun 2025, menjadi sangat penting kita diingatkan. Wahai saudara-saudara, hidupmu dibangun di atas dasar apa? Bangunlah hidupmu di atas dasar yang teguh, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Setiap bangunan yang dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh, sekuat apapun gelombang yang menerpanya, dia akan tetap berdiri teguh karena dia memiliki iman. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa satu-satunya dasar yang kokoh untuk membangun kehidupan kami adalah iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab di dalam Yesus, dosa kami telah ditaklukkan. Di dalam Yesus kami mau membangun kehidupan baru bersama-sama dengan Yesus yang kami ikuti menuju jalan kehidupan yang kekal. Sebab Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu Bapak, berkatilah kami, sertailah kami menjalani aktivitas kami hari ini, menjalani kehidupan kami yang sementara ini di atas dasar yang kokoh dan teguh, yaitu iman kami kepada Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu se-Resort Surabaya, mulai dari anak-anak hingga orang tua kami lansia. Berkati pelayanan-pelayanan gereja-Mu di setiap sektor dan kategorial. Biarlah semuanya itu kami lakukan di atas dasar yang kokoh, yaitu dasar iman kami kepada Yesus Kristus. Sebab gereja yang hidup adalah manifestasi tubuh Kristus yang hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman hari ini. Terimalah doa permohonan kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas.